Halo cu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria in the hoy masa kini. Di review film kali ini, saya kembali membahas film berjudul Sniper Rogue Mission. Film yang dirilis 2022 ini diperankan oleh Chad Michael Collins dan juga Ryan Robbins. Bagaimana alur cerita film kali ini? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton alur cerita filmnya sampai habis. Yuk, cuy! Pada awal tayangan film, kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang bersiap menggerebek suatu tempat. Kelompok tersebut diketuai oleh Zero. Zero dan anak buahnya itu akan menggerebek mafia pembuat video 18 tahun ke atas. Zero lalu menelpon Brandon di London untuk mengintai wanita bernama Angel. Sebab Zero yakin jika Angel dalang dibalik semua ini. Di saat yang bersamaan, ketua mafia bernama Sam mengetahui adanya penggerebekan tersebut. Sam lalu menelpon Angel dan mendapat perintah membantai semua wanita yang terlibat dalam produksi video tersebut. Simon, anak buah dari Sam, mendatangi salah satu wanita bernama Anna. Dirinya menyuruh dia pergi agar terhindar dari pembantaian tersebut. Kita kembali lagi ke scene di London. Brandon yang merupakan seorang agensi mulai mengintai si Angel. Pada saat itu, terlihat Angel bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dirinya berfirasat jika selama ini Angel dibantu oleh Pak Menteri. Pada scene di Amerika, terlihat Zero mulai menggerebek tempat incarannya itu. Namun sayangnya, Zero menemukan semua wanita itu telah tewas. Dan Brandon pun menelpon Zero untuk memberitahu jika sudah menangkap Pak Menteri. Besoknya, Brandon malah ditegur atasannya. Brandon lalu menjelaskan apa penyebab menangkap Pak Menteri. Tidak lama setelah itu, Pak Menteri datang dan memerintahkan agar Brandon diberi hukuman oleh atasannya. Dirinya juga mengatakan jika Angel sudah meninggal di kamar mandi. Kemudian, saat Sam sadar kalau Anna kabur, dia menyuruh anak buahnya untuk mencarinya. Kemudian, mereka datang ke kantor polisi karena yakin Anna akan lapor ke sana. Dan ternyata benar, Anna melaporkan apa yang dia alami. Zero kemudian mendatangi Anna dan menunjukkan foto incarannya. Begitu ditunjukkan foto Pak Menteri, di situ semuanya mulai terbongkar. Anna bilang jika dialah yang menyelundupkan wanita dari London untuk bekerja tidak senonoh di Amerika. Anna juga mengatakan jika Pak Menteri bekerja sama dengan Angel. Di waktu yang bersamaan, anak buah Sam membidik Angel dari jauh. Namun untungnya, tembakan itu akhirnya meleset. Di sisi lain, Brandon mencoba meyakinkan atasannya, bahkan untuk membuktikannya, Brandon pun terbang ke Amerika. Sam yang tahu anak buahnya gagal, dia pun marah dan membanting barang-barang. Brandon kemudian bertemu Zero, dan Zero butuh bantuan orang lain. Dia lalu ingat temannya yang bekerja di sebuah kafe. Saat mendatangi kafe itu, Brandon diajak untuk mengikuti seseorang. Lalu ada wanita membantainya dari belakang. Dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Begitu wanita itu tertangkap, ternyata dia adalah Lady, teman Zero. Kemudian Zero memberitahu maksud kedatangannya. Awalnya Lady menolak. Namun akhirnya
Lady pun luluh juga. Kemudian, Lady membawa mereka ke rumah hacker. Dari situ, mereka mendapat informasi jika foto kematian Angel hanya settingan. Zero kemudian menyuruh Anna menelpon Simon. Dan tanpa disangka, HP Simon posisinya dibawa oleh Sam. Mulai dari situ jadi tahu jika Simon yang membebaskan Anna. Untuk membunuh Anna, Sam lalu menyuruh Simon agar bertemu Anna di sebuah kafe. Di lain sisi, Zero, Brandon, Lady, dan Anna sedang mengatur strategi. Dalam strategi itu, Anna dan Lady bertugas menemui Simon, sedangkan Zero dan Brandon menjadi sniper jarak jauh. Saat waktu itu tiba, Sam sudah bersiap di atas gedung samping kafe. Sam lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Simon lebih dulu. Kemudian anak buah itu ditugaskan menemui Anna. Saat Lady dan Anna tiba, mereka duduk di meja yang berbeda. Dan si anak buah Sam juga sudah ada di sana. Lalu, di gedung yang sama dengan Sam, Zero dan Brandon berjaga-jaga dari serangan mereka. Ketika menunggu Sam menembakkan pelurunya ke Anna. Tetapi untungnya, tembakan itu meleset dari arah Anna. Zero yang sadar ada Sam langsung lari ke atas gedung. Dan rupanya mereka malah berpapasan di lift. Di dalam lift tersebut, perkelahian pun tidak bisa dihindari. Namun pada akhirnya, Zero berhasil membantai dan menghabisi Sam. Sedangkan pertarungan Lady dengan anak buah Sam harus berhenti karena ada polisi. Lady pun kabur dan anak buah Sam mulai menakuti polisi. Tetapi tidak lama kemudian, anak buah Sam tersebut tewas ditembak Brandon dari atas gedung. Tim kemudian kembali berkumpul. Zero menunjukkan kepada semuanya jika dia berhasil mendapatkan HP si Sam. Mereka semua lalu memutuskan untuk pergi ke rumah hacker lagi. Saat tiba di sana, mereka berhasil membajak HP milik Sam. Melalui HP tersebut, mereka jadi mengetahui informasi jika wanita yang diselundupkan dari London kini sudah tiba di pelabuhan. Mendengar hal itu, Brandon langsung menelpon atasannya di London. Setelah itu, Anna ditinggal di rumah hacker. Sedangkan Zero, Brandon, dan Lady siap menyelidiki. Skin pun berganti di London. Karena atasan Brandon penasaran, dia mencoba masuk ke rumah dinas Pak Menteri. Di situ, dia menemukan surat kematian Angel yang ternyata sudah dipalsukan. Bahkan kini, Angel mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara Amerika. Mulai dari situlah, si atasan jadi percaya dengan Brandon. Namun sayangnya, Pak Menteri datang menodong senjata. Tetapi untungnya, sang atasan berhasil lolos dan bersembunyi. Kemudian saat ada kesempatan, dia memukul Pak Menteri sampai tak sadarkan diri. Di lain sisi, Zero, Brandon, dan juga Lady, mereka sudah sampai di pelabuhan. Lady bertugas menyerang dengan mode senyap. Sedangkan Zero dan Brandon akan menyerang dari atas kontainer. Saat mengetahui Lady terpojokkan, Zero langsung turun membantunya. Namun, di saat yang sama, Brandon malah diserang oleh lawannya. Melihat ada yang akan menyerang Zero, Brandon pun melemparkan senjata ke Zero. Nah, untungnya semuanya berhasil melewati semua serangan. Di tempat tersebut,
Polisi juga membantu mengevakuasi, yaitu para wanita selundupan dari London. Brandon kemudian dihubungi atasannya. Si atasan mengatakan jika Pak Menteri sudah tertangkap. Dia juga menemukan bukti jika dokumen kematian Angel telah dipalsukan. Beliau juga bilang jika Angel berada di dalam kontainer menyamar menjadi wanita selundupan. Mendengar informasi itu, Brandon segera memeriksa kontainer yang dimaksud. Tetapi sayangnya, Angel sudah dibawa oleh ambulans. Brandon pun segera mengejar ambulans itu. Begitu melihat ambulans yang membawa Angel, Brandon seketika terkejut saat itu juga. Sebab semua petugas ambulans sudah dibabat habis oleh Angel. Brandon kemudian tersadar jika Angel belum terlalu jauh. Akhirnya, Brandon mencarinya dengan berjalan kaki. Tetapi ternyata Angel sudah lari dan menumpang sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut, dirinya bercerita kalau habis dibegal oleh orang. Namun tidak disangka-sangka, ternyata yang membawa mobil orang itu adalah Anna. Tak tanggung-tanggung, Anna pun langsung menghabisi Angel. Lalu, tidak sampai di situ. Dirinya juga membuang jasad Angel langsung ke tengah jalan. Beberapa hari setelah kejadian itu, atasan Brandon pun mulai mengaktifkan Brandon lagi. Beliau juga merekrut Zero dan Lady sebagai agensi bersama Brandon. Dan skin tersebut menjadi akhir cerita dari film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.